Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini, mari sama-sama kita merenungkan suatu firman yang diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 7-8 dan juga Yohanes 3 ayat yang ke-16. Saya akan bacakan ayatnya terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara sekalian. 1 Yohanes 4 ayat 7-8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Bagian yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, izinkan saya untuk bertanya, apa itu kasih? Apakah kasih itu sama dengan kerelaan untuk melakukan apapun demi orang yang dikasihi? Misalnya, seorang gadis yang rela menyerahkan keperawanannya kepada pacarnya untuk membuktikan cintanya. Apakah ini yang namanya kasih? Bagaimana manusia seharusnya memahami kasih di tengah pemahaman tentang kasih yang berbeda-beda? Apakah semuanya valid? Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 8 memberitahukan kita bahwa Allah adalah kasih. Itulah sebabnya jika kita mau memahami kasih, kita perlu memulainya dari Allah, sang sumber kasih itu sendiri. Pertama-tama, Allah mengajarkan bahwa tidak semua tindakan yang katanya penuh kasih adalah benar-benar kasih. Mengapa? 1 Yohanes 3 ayat 18 menegaskan bahwa kasih harus didasari oleh kebenaran firman Tuhan, bukan dari kebenaran manusia. Karena bisa jadi, yang di mata dunia itu penuh kasih. Justru ada sesuatu yang paling bertentangan dengan kasih di mata Allah. Allah telah menunjukkan sendiri apa itu kasih melalui pernyataannya di Yohanes 3 ayat 16. Allah memberikan anak tunggalnya untuk dikurbankan agar manusia dapat berelasi kembali dengan Allah. Inilah contoh bentuk kasih yang penuh dengan penyangkalan diri dan jauh dari motivasi keegoisan pribadi. Kasih seperti ini tentu akan jauh berbeda bila disandingkan dengan praktik-praktik kasih duniawi yang tidak tulus, bahkan menuntut dan memaksakan orang untuk melakukan dan memberikan hal-hal yang diinginkan oleh pihak-pihak yang manipulatif. Oleh karena itulah, mari kita merenungkan, apakah selama ini tindakan-tindakan yang kita rasa penuh kasih sebenarnya didasari oleh keegoisan pribadi semata atau tidak? Sebagai manusia, kita perlu mewaspadai merasa diri telah mengasihi sesama dan Allah, tapi sebenarnya justru malah melakukan tindakan-tindakan yang hanya mementingkan keinginan diri sendiri. Kiranya Allah terus mengingatkan setiap kita untuk dapat melakukan tindakan yang penuh kasih sesuai dengan dasar kebenarannya dan bukan didasari oleh keinginan dan keegoisan diri sendiri. Amin.